against kamu gitu loh, yang benci sama kamu. Hari ini Aurel lebih punya keyakinan dan optimis kah? Inilah look kita di hadapan Allah yang ini mungkin pertanyaannya sekarang lebih ke perjodohan. Aduh, ngobrol sama Umi bener-bener apa ya, aku bener-bener ini loh, ngefans sama Umi. Karena Umi setiap Umi cerita tuh kita mendengarnya tuh enak, terus langsung masuk gitu. Oh iya bener, iya gitu. Alhamdulillah. Ya aku juga seneng banget Aurel. Ini kayaknya berita gembira kalau orang itu senang bertanya. Iya. Artinya dia itu terbuka untuk mencari ilmu, terbuka untuk sebuah wawasan, terbuka untuk menjadi lebih baik. Itu sebenarnya udahlah, itu top banget. Udah kalau sudah mulai senang dengan bertanya apapun gitu. Oke Umi, untuk ini mungkin pertanyaannya sekarang lebih ke perjodohan. Karena kadang aku suka bingung kayak gimana sih bisa meyakinkan kalau kan memang benar katanya kalau jodoh itu udah diatur sama Allah. Nah bagaimana caranya kita yakin kalau oh dia adalah jodoh kita gitu? Ya harus punya keyakinan kalau kita misalnya sudah ikhtiar ya. Jadi biasanya sebelum kita kayak punya keyakinan, biasanya kita sudah kayak well informed, kita sudah punya informasi yang bagus. Gimana kita bisa yakin kalau kita nggak punya informasi tentang dia? Gitu loh, jangan kayak setengah-setengah gitu cari informasinya. Tapi kalau misalnya udah ikhtiar, udah cari informasi gitu, terus gimana caranya tahu dia jodoh kita apa bukan? Ya kita nggak pernah tahu gitu. Yang di hadapan kita ini jodoh apa bukan? Karena kalaupun misalnya jodoh gitu, ya kita bakal menikahi manusia gitu. Kita manusia yang tanpa garansi ya. Kalau HP atau apa kan ada garansinya 5 tahun, 10 tahun. Nah, sedangkan yang di hadapan kita ini makhluk Allah yang dia berkembang gitu loh. Yang dia dia punya perkembangan yang kita sendiri juga harus melihat dan kayak mengukur dia nanti perkembangannya seperti apa. Dia nanti maju mundurnya seperti apa. Atas bawah kanan kirinya kira-kira apakah kita bisa menerima dia 100% atau ada catatan. Sebenarnya itu persiapan penerimaan seseorang kepada seseorang itulah yang membuat kita bismillah yakin. Makanya faida azamta fatawakkal 'alallah gitu. Aku nggak tahu banget nih dia ini jodoh aku apa enggak, dia baik buat aku apa enggak, dia ini bakal kayak ke depan, kita nggak tahu dong. Iya. Yang namanya masa depan itu di tangan Allah. Cuman faida azamta, kalau kamu udah azam nih, udah bismillah. Fatawakkal 'alallah, ya udah serahin sama Allah. Kenapa? Sebelum ketemu sama dia, kita dikasih rezeki oleh Allah. Setelah ketemu sama dia, rezeki kita juga dari Allah sama. Sebelum ketemu sama dia, kita ini perempuan bahagia, gitu loh. Ya. Perempuan mandiri. Setelah sama dia, sama, nggak ada yang berubah. Khawatirnya nanti setelah sama dia kita lebih manja, kita lebih banyak tuntutan, kita lebih nggak dewasa. Padahal sebelum ketemu sama dia kita ini perempuan dewasa. Kita ini perempuan yang misalnya punya karakter pemaaf, punya karakter ihsan itu berbuat baik, punya perempuan yang punya banyak cinta, punya banyak kasih. Nah setelah ketemu sama dia sama, karena kita adalah kita, maksudnya kita nggak berubah dengan situasi orang lain. Karena kalau kata Rasul ya, manusia itu seperti miner itu tambang. Ya. Kita ini tipe apa? Tipe emas, perak, atau besi. Kalau sebelum menikah sama dia, kita emas. Setelah menikah kita tetap emas. Jadi sebenarnya kita nggak takut dengan yang berubah. Karena kita nggak bakal berubah. Karena kita sekali emas, kita tetap emas. Ya. Kalau orang lain misalnya di persepsi kita dia emas, ternyata bergerak dan berubah, beradaptasi. Oh ternyata dia bukan emas misalnya. Ya. Ternyata dia abang dong. Ya. Ternyata dia AA dong misalnya. Ternyata dia naon gitu kan. Ya. Ya, it's not about them. It's about us. Gitu. Jadi tetap kita jadi muslimah yang awal kita apa, kita akan berakhir dengan apa. Gitu. Jadi jangan mencemaskan hal-hal yang aduh dia jodoh aku apa enggak ya gitu. Pokoknya faida azamta fatawakkal 'alallah gitu. Aku tawakal sama engkau ya Allah. Aku husnuzon sama engkau karena niat aku nikah itu karena ibadah gitu loh.
Kalau niat nikah karena pengen ketawa-ketawa, ya udah nonton aja stand up comedy, bisa baca ya. Iya. Kalau niat nikahnya karena asik loh gitu, ada yang bangunin sahur, ya udah pakai aja alarm. Iya. Gitu. Kalau niat nikahnya aku pengen dielus-elus, aku pengen mengelus-elus gitu, ya udah ambil aja kucing, pura gitu kan. Nggak usah ngambil orang gitu loh. Nah, kalau nikah kan nggak sekedar elus-elus, nggak sekedar bangunin sahur, nggak sekedar yang kayak tadi ya. Jadi apa sih esensi dari misalnya ya menikah adalah ketika kamu bisa menurunkan ego dan menaikkan empati dan simpati. Itu insya Allah aman, whatever apapun yang terjadi dengan siapapun jodoh kamu, situasi apapun yang bakal kamu hadapi, turunkan ego, naikkan simpati dan empati. Kenyataannya kadang-kadang dalam relationship baik yang halal maupun yang menuju halal, ya karena mungkin ego itu ya, jadi udah berat gitu. Kenapa sih segini-gininya ya gitu? Kok berat banget ya ternyata gitu. Pahit, nggak jadi. Males kalau cuman begini ujungnya gitu kan. Nah ini karena itu tadi, belajar menurunkan ego diri kita, insya Allah sih aman. Nah itu yang disebut dengan harmoni. Harmoni itu kita bisa ngeblend. Kalau insya Allah kalau kita bisa harmoni, bisa masuk ya kayak Asia aja kali ya. Beliau mampu bertahan dengan figur lelaki yang super tiran, super kasar, super nggak ada kehangatannya sama sekali, garing. Dia cuman bisa mengkritik, kritik, kamu salah, baik, aku salah, kamu salah, baik, aku salah. Nah ini ya, selain karena si Asia ini kuat harmoninya, dia juga punya iman. Iman itu seperti gula, ketika bercampur dengan realita yang pahit, ya nikmatin aja kopi pahit, tapi sudah ada gulanya. Iya Umi, aku memang dari dulu tuh memang pengen banget menikah tapi di usia muda. Menurut Umi, kadang kan banyak perempuan juga mungkin banyak juga netizen yang mungkin mereka sebenarnya udah ingin menikah. Salah nggak sih Umi kalau misalnya wanita yang bukan mengajak sih, mungkin kayak punya inisiatif bukan kayak maksudnya kenapa kita nggak menikah aja, itu kan mungkin akan jadi lebih baik, akan mendapatkan pahala kata Umi juga gitu loh. Itu salah nggak sih Umi kalau untuk wanita mungkin ya sebetulnya bukan mengajak ya, mungkin memberi inisiatif, benar kata Umi. Itu sebenarnya fitrah. Jadi semua perempuan gitu, mau cari perempuan model manapun yang perempuan itu adalah perempuan beriman, yang perempuan itu adalah perempuan yang masih waras, sehat akalnya, sehat batinnya, ya pasti gak mau dong gitu. Aku cuman dikasih coklat doang, aku tuh maunya akad, gitu. Jadi itu udah semua perempuan kayak gitu. Dan inisiatif dari perempuan itu bukan sebuah aib ya. Mungkin Aurel ingat kisah Khadijah duluan loh yang punya inisiatif untuk nembak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah nggak ada kepikiran menikahi Khadijah, nggak ada terbersit sama sekali. Jadi ide itu muncul dari Khadijah. Kok Khadijah punya ide kayak gitu? Karena Khadijah punya informasi yang bagus tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi yang buat Khadijah, aduh ini cowok kayaknya gak boleh dilepas deh. Sayang kalau lepas gitu. Karena dia melihat ya, bukan melihat, mendengar. Karena sepanjang ketika itu Rasulullah itu statusnya kayak, intinya Rasulullah bekerja untuk Khadijah. Gitu, untuk sebuah urusan dagang keluar kota, bahkan mungkin keluar negeri gitu ya, menuju dari Mekah ke Syam gitu kan. Dan Rasulullah ditemani oleh Maisarah ini bukan perempuan, Maisarah laki-laki. Maisarah melihat ini cowok ya, sepanjang perjalanan dari Mekah ke Syam itu nggak ada tantrumnya. Dan jarang cowok tanpa tantrum, itu jarang, karena mungkin tabiat ya tantrum. Ini tuh perjalanan panjang yang Rasul itu tahu 24 jam, yang Maisarah itu tahu 24 jamnya dia nggak ada tantrum, nggak ada, pokoknya akhlaknya mulia, terus dagangannya itu untung, pokoknya ini kayaknya cowok harus diambil deh gitu.
dengar begitu akhirnya dia inisiatif, dia tapi kan nggak mikir tentang aku sama sekali, nggak apa-apa coba aja gitu. Akhirnya yang dilakukan Khadijah adalah mengambil seorang utusan fasilitator. Nah ini jadi keren gitu, jadi kita punya niat yang kuat, punya azam atau kebaikan yang kuat, tapi kita tetap nggak kayak mohon, meminta atau berharap, enggak. Kita kayak mendelegasikan seseorang nih, makanya dia ngambil pegawainya yang bernama Nafisa. Terus memang karena kan beliau kayak ya menjaga martabat, menjaga kehormatan gitu. Nah Nafisa juga pinter gitu, datanglah ke rumah Rasul gitu. Wahai Muhammad, malmani gitu, kenapa sih kamu nggak nikah-nikah? Itu kan pertanyaan umum ya. Duduk gitu kan, kenapa sih kamu nggak nikah-nikah? Kan kamu udah 25 tahun, terus kamu udah ada gaji lah gitu kan, udah dagang kan. Kenapa kamu nggak nikah-nikah gitu? Nah aku masih miskin, untuk standar cowok yang harus punya tanggung jawab besar ya. Aku miskin intinya. Dia nggak berpikir untuk menikah dan nggak memikirkan Khadijah sama sekali. Oke, ketika ditanya kenapa kamu gak nikah gitu, aku miskin, baik, mau nggak gitu, itu ada cewek loh, ya, cewek, dia cantik, asli cantik. Kalau aku bilang cantik, dia cantik, garansi. Terus dia kaya, terus dia baik, dia punya martabat dan kehormatan, nasabnya bagus, akhlaknya bagus, terus dia memang educated banget nih perempuan. Intinya lewat fasilitator untuk ngegali. Jadi kenapa sih lewat fasilitator? Iya mungkin dari fasilitator lebih netral gitu loh. Kadang-kadang kalau kita udah terlalu dekat dengan seseorang, kita tuh udah nggak netral. Itu mungkin yang diharapkan dari prosesnya Khadijah. Jadi pengen senetral mungkin gitu, makanya pakai fasilitator. Cerita ini perempuan gini gitu. Memang siap dan dia siap menikah dan ingin menikahimu gitu. Siapa dia gitu kan, kaget dong, orang dia nggak pengen nikah, nggak kepikiran nikah gitu. Dia adalah Khadijah, bos kamu sendiri gitu. Ayo ya Khadijah, bos aku gitu ya. Rasulullah sendiri ya akhirnya ya malu-malu gitu kan, bilang ya kalau dia mau aku juga mau. Ya Allah. Intinya apa sih, kalau kita punya quality gitu loh, kita tuh nggak usah kayak malu atau kayak rendah diri. Kok aku yang nawarin, emang naon aku teh apaan aku, nggak gitu. Karena kita suka mikirnya gitu kan Umi, mikirnya kayak karena kita punya penawaran. Saya seorang muslimah, insya Allah akan jadi ibu yang baik, insya Allah akan jadi istri yang baik, insya Allah, dan aku punya harta. Intinya ya ini mungkin lebih mirip di awal pernikahan, mungkin lebih mirip kayak dagang gitu ya. Kamu punya apa? Nah untuk urusan cinta alhamdulillah berkembangnya juga bagus banget gitu. Jadi ketika dalam pernikahan ya cinta itu tumbuh sangat indah, meskipun itu tadi lewat fasilitator doang gitu awalnya. Padahal kan ngegalinya kan nggak total gitu kan. Kita aja kadang misalnya aku nggak yakin karena kayaknya observasinya kurang gitu kan. Nah ini juga misalnya kalau kita udah ikhtiar, kita udah observasi, udah ngegali, terus ternyata pas sudah menikah dan kita kayak menemukan sesuatu yang baru banyak, namanya itu fase discovery. Ternyata. Nah ini fase discovery ini ya. Ya udah, kalau memang sudah halal alhamdulillah. Itulah ibadah perempuan, untuk saling melengkapi, untuk saling mensupport, untuk saling memperbaiki lah intinya. Bukan aduh ternyata kamu mah gitu ya gitu, tahu gitu males banget sama kamu. Gitu. Oke Umi, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin Umi ada nggak sih tips untuk menjadi istri yang baik, istri yang solehah? Ini teh semangat dari Aurel ya, cari ilmu, pengen jadi istri, pengen jadi ibu, dan memang proses belajar kita ini unlimited. Semakin kita kayak kita di fase ini, nanti kita belajar ini, fase ini belajar ini. Intinya kita harus punya prepare juga gitu, belajar sebagai istri. Apa sih misalnya nanti ya, insya Allah nanti kita bahas juga panjangnya juga di channel. Nanti aku bakal di channel Umi juga.
di channel Hani Akira insya Allah juga kita bahas tuntas ya. Intinya jadi perempuan itu ya fitrah perempuan. Insya Allah kalau kita tetap jadi fitrah perempuan aman. Apa sih fitrah perempuan? Fitrah perempuan itu sumber sakinah. Sumber sakinah itu sumber rasa nyaman, kedamaian. Jangan sebaliknya, perempuan itu jadi sumber huru hara. Misalnya apa sih contohnya? Mungkin emosi kita yang meledak-ledak nih ya, gitu kan. Kalau misalnya Rasul sendiri itu dia tipe air. Di mana ada api, Rasul itu selalu jadi air, oh adem. Karena api selalu ada. Mau pergi ke ujung dunia manapun, api selalu ada di antara relationship gitu. Makanya kita jadi air. Kalau memang harus ada api, harus dipadamkan. Jangan sampai kita tipe bensin. Tipe bensin tuh apinya tuh di Amerika, kan jauh ya. Tapi karena kita tipe bensin, boom, meledak dong. Nah, ledakan-ledakan ini yang bikin kita melupakan niat awal kita. Nah sih, niatan nikahnya apa? Ibadah kan? Ya udah, seperti ini ibadahnya. Itu kalau misalnya kita bayangin menikah itu super indah, ternyata tantangannya itu endolita banget gitu. Tantangannya itu harus pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmu, wah kita kayaknya udah deh, usianya nggak panjang gitu, usia relationship-nya. Semoga sih aku doain Allah mensegerakan yang halal, karena yang halal itu pasti beda rasanya. Yang halal itu pasti lebih nikmat, lebih bikin kita nyaman. Yang halal itu pasti bikin ngedatengin berkah yang pasti ya. Yang halal itu mendatangkan ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah datang ke kita, insya Allah kita akan jadi perempuan yang paling beruntung. Gitu. Ya Allah, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Umi dan banyak banget dapat pelajaran dari Umi juga. Terima kasih Umi buat waktunya. Oke, Masya Allah, jazakillah khairan. Semoga Aurel makin cantik, amin, makin bercahaya, makin senang dengan ilmu, karena ilmu ini yang bakal jaga kita. Beda kalau harta, kita yang jaga harta dong capek gitu. Tapi kalau ilmu insya Allah bikin kita terjaga, bikin kita punya kehidupan yang lebih baik. Aku doain juga semoga semua azam baik Aurel juga dikasih kemudahan oleh Allah. Amin. Terima kasih Umi. Oke guys, nanti aku bakalan ada juga di channelnya Umi. Nanti aku tulis di bawah juga channelnya. Thank you for watching guys.